Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga boleh kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mohon Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Agunglah karya-Mu, besarlah perbuatan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Tak berhenti-hentinya Engkau selalu memberkati kami. Pada pagi hari ini, kami datang ya Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menghapus dosa-dosa kami, Engkau akan memberikan kami pertobatan, Engkau akan memberikan kami pengampunan, dan Engkau akan melihat kami kekudusan hidup kami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di sebelah kami, ataupun yang masih ada dalam perjalanan. Engkau urapi, Engkau jaga, lindungi. Begitu juga saudara dan keluarga kami yang tidak dapat hadir dalam kebaktian, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Baik, kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, bagi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semuanya, yang terambil di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi anak-anak-Mu yang maha tinggi. Amin. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita membebaskan roh Tuhan berkuasa atas kehidupan. Kita memuji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Makasih. Mari kita angkat pujian pun. Hidup adalah penyembahan. Terima kasih. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan rendah hati ku bersembah. Kami sadar Tuhan, sadar bila
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan karena kuasanya terbukti bagi setiap orang yang percaya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Haleluya. Dengarkan
Haleluya. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Badai masalah boleh menghadang kita, tapi dengan sayap Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kita boleh terbang bersama dengan Tuhan. Menjadi seorang pemenang. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Ayo mari aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja-Mu, bagaikan raja wali, bagaikan raja wali. Kami mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Kembali yang poin kita kami persilakan untuk maju ke depan. Shalom. Selamat pagi, selamat berbahagia. Cerita saya minggu ini temanya masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melatih kesabaran dari tokoh-tokoh terkenal dunia melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Jadi minggu ini saya akan bercerita tentang kesabaran Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861 sampai terjadinya pembunuhan terhadap dirinya. Nah, dia memimpin
bangsa Amerika keluar dari perang saudara Amerika dan mempertahankan persatuan bangsa, juga menghapus perbudakan dari negaranya. Pengalaman Abraham Lincoln dikisahkan bahwa ia menjadi presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan kesabarannya. Ia bukan cuma bersikap sabar terhadap istrinya yang cerewet dan bertemperamen tinggi. Jadi minggu lalu juga diceritakan istri yang cerewet ya. Jadi saya mau udah kesimpulan bahwa suami yang sukses dan hebat ternyata ada istri yang cerewet di belakangnya ya. Bukan cerewet, maksud saya istri yang hebat di belakangnya ya. Ia juga bisa bersikap sabar terhadap para lawan politiknya. Nah, sifat ini bukan dari pembawaannya, melainkan karena pelajaran yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupannya. Salah satu pengalaman masa muda sangat berharga adalah duel hidup mati yang dibatalkan. Ternyata pada masa muda Lincoln terkenal dengan kritik tajamnya. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang tidak beres, langsung dikritik, baik lisan maupun tulisan, tanpa melihat situasi. Nah, pada suatu ketika ia mengkritik seseorang sehingga yang bersangkutan karena malu menjadi marah dan menantang duel hidup mati untuk menyelesaikan kritik yang memalukan harga diri orang tersebut. Dengan terpaksa Lincoln menerima tantangan tersebut. Pedang yang dipakai untuk duel sudah disiapkan. Hari duel sudah ditentukan. Nah, waktu-waktu penantian duel yang menentukan hidup mati tersebut sangat menegangkan dan tidak akan dilupakan seumur hidup Abraham Lincoln. Akan tetapi bersyukur menjelang hari duel ada bujukan dan nasihat dari para teman kedua belah pihak. Akhirnya duel dibatalkan. Suasana menegangkan pun menjadi sirna. Dari pengalaman ini menyebabkan Lincoln berubah total menjadi orang yang lebih bijaksana dalam melontarkan kritik dan semakin lebih sabar dalam bersikap, sehingga kemudian membawa ia menjadi orang nomor 1 di negaranya. Dari cerita tersebut, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dikutip dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Demikian cerita saya minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joni yang sudah bercerita bagi kita pada pagi hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati menjadi tim pencerita yang lebih sukses lagi Pak Joni ya. Terima kasih. Baik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap terhubung di dalam Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan seluruh roh jiwa. Kita mau dikoreksi, kita mau dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang ambil alih setiap apapun di dalam kehidupan kita. Tuhan merancang yang terbaik bagi setiap orang percaya. Kita taruhkan iman kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan, kasih melayakan seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan layakkan kami Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau terhubung Tuhan, ku terhubung dengan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Kami persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri semua menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan dari sini bagi pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan kami Bapa. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Kita katakan dengan kesungguhan hati, kita katakan ku terhubung dengan Yesus. Engkau baik, Engkau terbaik Bapa. Selalu melekat di dalam hadirat-Mu Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu Bapa, ini luapan hati kami. Kami jemaat-Mu ketika respon ini melekat kepada Engkau sumber kehidupan. Haleluya Tuhan. Yang kami serahkan buat hamba-Nya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Firman-Mu berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Apa yang di surga? Sungguh firman Tuhan yang berdaulat atas setiap kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, Kau perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan firman.
Kami membutuhkan pertolongan dari tempat yang maha tinggi ya Bapa. Sungguh kiranya kuasa Roh Kudus melingkupi setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Menampilkan firman-Mu berbuah lebat bagi kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima pertolongan Roh Kudus dalam penyampaian firman. Amin. Saudara, silakan. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, pada pagi yang cerah indah ini saya berkesempatan berbagi firman Tuhan dengan tema iman dan teknologi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop Menara Babel. Kita baca bergantian, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop Menara Babel. Ayat yang pertama, adapun seluruh bumi serta bahasanya dan serta logatnya, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengaco balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bersama-sama, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah baca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 tentang Menara Babel. Kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi, namun juga membahayakan di sisi yang lain. Jika digunakan dengan baik dan benar, maka teknologi menjadi alat penolong. Tetapi apabila disalahgunakan, digunakan dengan keliru, justru akan menghancurkan. Di dunia saat ini, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun YouTube telah memberikan individu peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk mempromosikan diri dan membangun platform bagi ketenaran mereka. Keinginan untuk dikenal, dikagumi, dirayakan dapat menuntut orang ke jalan yang mengabaikan Tuhan dan bimbingannya. Dalam kisah tentang Menara Babel yang kita baca dari dalam Kejadian ayat yang ke-11, ya, menemukan suatu contoh atau peringatan yang kuat tentang bahaya mencari ketenaran dengan mengabaikan Tuhan tanpa takut akan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, Menara Babel adalah suatu peringatan
tentang bahaya mencari ketenaran, ya, yang mengabaikan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Dalam perjalanan iman kita akan menemui beberapa kesimpangan jalan, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi kita harus memutuskan apakah kita akan mencari jalan kita sendiri atau mengikuti jalan Tuhan yang tentunya lebih tinggi dari jalan-jalan manusia. Menara Babel dalam Kejadian 11 berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Bahkan ketika kita berpikir kita telah tiba di tempat menara pembelajaran yang tinggi, bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan, adalah pemikiran yang sungguh sesat, pemikiran yang membawa maut. Panggilan Abraham segera terjadi setelah kisah menara Babel. Tuhan akan selalu turun tangan ketika manusia mencoba membangun dunia dengan mengecualikan, dengan mengesampingkan Tuhan, dengan tidak menyertakan bimbingan Tuhan. Mereka ingin membangun masyarakat untuk nama mereka sendiri, memuliakan nama mereka sendiri. Mereka menggantikan Tuhan dengan penyembahan kepada diri mereka sendiri. Apa yang kita bisa petik hikmah, belajar dari kisah menara Babel inilah dampak dari teknologi tanpa takut Tuhan. Yang pertama adalah pemberontakan manusia. Sebagaimana ayat 46-7, dosa pada hakikatnya adalah ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam pemberontakan dan pelanggaran. Sudah dulu ya Bapak Ibu Saudara, manusia sudah dihukum dengan air bah. Namun apa yang terjadi? Manusia pun tetap kembali kepada pemberontakannya. Penguasaan teknologi yang pada waktu itu diwakili oleh kemampuan membangun kota dan menara yang tinggi dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Seharusnya teknologi dipakai untuk melayani Tuhan. Karena manusia merasa independen, tidak membutuhkan Tuhan, dan karena itu Tuhan mengacaukan rencana pemberontakan tersebut. Yang dapat kita petik dari menara Babel yang kedua adalah kesombongan manusia. Hal yang menunjukkan kesombongan ada pada ayat yang keempat. Marilah kita cari nama, kata mereka. Reputasi adalah hal yang dikejar orang sejak lama. Dalam budaya kontemporer kita, budaya yang sedang terjadi atau berlangsung saat ini dan terpengaruh oleh kemajuan modernisasi, banyak orang mendambakan ketenaran, banyak orang ingin terkenal secara instan. Mengejar ketenaran seringkali menjadi fantasi, mimpi yang bergantung pada jumlah like di YouTube, di Twitter ataupun media massa yang lainnya, ataupun pengaruh yang dapat diberikan oleh seseorang. Bapak Ibu Saudara ingat, sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa nilai bagi setiap kita ditentukan dalam diri kita, dalam identitas kita di dalam Kristus. Tidak semua ketenaran itu salah. Ada fantasi ketenaran dan ada realisme ketenaran. Jika Bapak Ibu Saudara mengejar takdir yang diberikan Tuhan dan hasilnya Bapak Ibu Saudara menjadi terkenal, itu bukanlah fantasi. Itu sebenarnya bagian dari takdir Bapak Ibu Saudara yang akan Bapak bertanggung jawabkan anugerahnya, beban yang ada pada ketenaran tersebut. Tentu saja sebagaimana contoh Abraham mencapai tingkat ketenaran yang tidak pernah dicapai banyak orang.
Namun tujuannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Bukan tujuan mencari ketenaran, tetapi Abraham untuk menaati Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Buah ketenaran adalah buah yang didapatkannya, bukan untuk menjadi terkenal. Jika tujuan Bapak Ibu Saudara adalah untuk menjadi terkenal, ketenaran akan menjadi Tuhan palsu, menjadi ilah lain. Dan Tuhan palsu ilah lain ini yang akan menghancurkan manusia. Di Menara Babel, orang-orang melakukan kesalahan dalam berpikir dan bertindak. Mereka menyingkirkan Tuhan, mereka mengecualikan Tuhan. Dia Tuhan mereka anggap, ya. Dan mereka tidak peduli. Itulah kesombongan manusia. Kita tadi belajar akan pemberontakan dan kesombongan manusia. Di era sekarang Bapak Ibu Saudara, penguasaan terhadap teknologi dapat menimbulkan kecokakan dalam diri manusia. Nah, ini saya sampaikan kesombongan manusia, ya. Pada waktu kapal Titanic ini diciptakan, yang sang perancangnya adalah Thomas Andrews. Kapal yang ternama yang menghasilkan kapal yang mutakhir sehingga ia sombong dan lupa diri. Bahkan namanya makin terkenal ketika kapal RMS Titanic, ya, Royal Mail Steamer, yang berarti kapal ini diizinkan untuk mengangkut surat melintasi samudera Atlantik. Karena kesuksesannya, John Andrews menjadi sombong, membuat ia sombong dengan mengklaim bahwa kapal Titanic ini tak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Luar biasa sombongnya manusia ini. Ini terjadi juga pada Tanjung Mas Semarang, Bapak Ibu Saudara. Sang perancang, developernya, Bapak Ibu Saudara, dijamin perumahan tanah Mas Semarang tidak akan banjir. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, setiap tahun 10 cm ambles, ya, tergenang banjir, sering terkena rop dan sebagainya. Nah, itulah apabila manusia sombong menyombongkan dirinya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kapal Titanic adalah menghancurkan, justru kapal Nuh yang ada pada slide berikutnya, ya, adalah kapal atau contoh dalam Alkitab tentang penggunaan akal budi, pengetahuan, dan teknologi untuk kemuliaan Tuhan Allah. Yang mana kapal ini Allah perintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, ya, yang menyelamatkan seisi keluarga dan dari air bah yang Tuhan akan jadikan. Nuh dengan akal budi dan pengetahuan mematuhi perintah Tuhan dan membuat bahtera yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, teknologi bukanlah musuh umat Kristen. Sebaliknya kita harus menggunakan akal budi kita, pengetahuan kita untuk memuliakan Allah dengan memberikan manfaat bagi sesama. Karena inilah tantangan bagi kaum muda, ya, yang suka akan teknologi. Nah, mulai dari sekarang, punyalah cita-cita bagaimana teknologi Bapak Ibu kuasai untuk kemanfaatan bagi kemuliaan Tuhan kita. Dengan mempergunakan kemajuan teknologi lah, kita juga bisa atau lebih lagi bermanfaat bagi pewartaan Injil. Dalam Pronesis Jurnal Teologi dan Misi, ya, apabila kita buka jurnal-jurnal tentang teologi dan misi, yang dimana di dalamnya merupakan kebijaksanaan praktis atau kehadiran dalam pemerintah dalam urusan publik, ya, penggunaan teknologi digital dapat membantu
mempercepat penyebaran Injil dalam konteks misiologi Kristiani dengan cara yang pertama memperluas jangkauan pesan Injil. Nah, ini yang dikatakan oleh Hale tahun 2021. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas dan partisipasi yang dikemukakan oleh Amakatarso Sabto ini tahun 2022. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan penggunaan data. Keempat, dapat menyajikan pesan Injil secara kreatif dan menarik. Yang kelima, memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara lembaga dan misi dengan penggunaan teknologi digital yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, kaum muda ya, pewartaan Injil dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan efektivitas pesan Injil, serta mempercepat penyebaran dan memperluas jangkauan pewartaan Injil di seluruh dunia, sehingga amanat agung bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan yang berasal dari Tuhan akan menghindarkan kita dari kepungahan, dari kesombongan karena teknologi yang kita miliki. Mengejar kemuliaan diri sendiri akan mengalihkan kita dari mencari Tuhan dan tujuan ilahinya bagi setiap kehidupan kita. Orang-orang Babilonia yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Nimrod berusaha membangun sebuah menara yang akan mendatangkan bagi dirinya sendiri, kemuliaan bagi dirinya ya, sebuah tindakan pembangkangan, pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Hingga hari ini nama Nimrod digunakan seringkali menjadi tiran, yaitu penguasa yang biadab, penguasa yang semena-mena, penguasa yang licik. Tuhan tidak akan membiarkan manusia membangun masyarakat yang kekal, yang mengecualikannya, yang meniadakannya. Tuhan memperhatikan apa yang terjadi, dan ketika hal ini sudah keterlaluan, Tuhan turun tangan. Tuhan menghancurkan bahasa mereka yang menyebabkan orang tersebar, orang diserahkan ke seluruh penjuru dunia, dan pembangunan menara Babel dibatalkan. Persatuan orang-orang di Babel didasarkan pada pengecualian Tuhan dari urusan mereka, Bapak Ibu. Oleh karenanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, urusan yang baik yang kita lakukan hendaknya didasari atas pondasi Tuhan, firman Tuhan. Mari sertakan bahwa Tuhan menyertai kita. Ialah Immanuel kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, mereka bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang independen dari pengaruh Tuhan. Luar biasa ini. Menara dan kota yang dibangun Nimrod melambangkan dosa kesombongan, suatu upaya untuk memperoleh keamanan dan makna hidup selain dari Tuhan. Ini adalah suatu perjuangan universal yang umum, karena kita seringkali mencari ketenaran untuk membuktikan harga diri kita. Akan tetapi semakin penting Tuhan dalam setiap hidup kita, semakin tidak penting ketenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari adalah hukuman Tuhan yang dicantumkan dalam ayat yang ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sebagai respon, Tuhan Allah mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama yang lainnya. Akibatnya mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama, segera mereka pergi bersama-sama menetap di bagian dunia yang lainnya. Tuhan Allah mengacaukan bahasa di menara Babel supaya perintahnya bagi umat manusia akan menyebar ke seluruh dunia.
terlaksana. Yang utama dan utama adalah bagaimana kita menaati perintah. Kalau kita diperintahkan untuk pergi, ya sebaiknya kita pergi. Jangan dengan akal budi kita memberontak membangkang atas perintah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita asik berfokus kepada menara Babel dan membuat kita lupa pada posisi kita terhadap Tuhan Allah, segeralah Bapak Ibu Saudara berbalik kepadanya. Lebih baik peka terhadap teguran dan segera berbalik sebelum hukuman yang jauh lebih besar dinyatakan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah kunci bagi setiap kita untuk diangkat derajatnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 sebagaimana ada di dalam slide ya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Nah, jauh lebih baik jika Tuhan mengangkat derajat kita daripada kita sendiri yang meninggikan derajat kita. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Yang banyak. Lebih baik kita merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kamu. Amin. Amin. Jauh lebih baik. Ya, Tuhan meninggikan derajat kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kebahagiaan sejati datang dari diri kita menjadi miskin di hadapan Allah. Maka sebagaimana di dalam Matius, terima kasih. Ya. Rendahkan tadi sudah ya. Berikutnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menjadi miskin di hadapan Allah. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga sebagaimana ada yang dalam slide. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Amin. Merasa miskin di hadapan Allah dengan mengakui kebutuhan kita akan Allah, mengakui kebergantungan kita kepada Allah, bukan karena pencapaian kita sendiri, adalah penawar bagi kesombongan yang contohnya memicu berdirinya menara Babel. Step berikutnya dalam Mazmur 127 ayat yang pertama menekankan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Membangun hidup kita di atas firman Tuhan memastikan bahwa hidup kita akan bertahan menghadapi pasang surut kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Membangun hidup kita di atas firman Tuhan memastikan bahwa hidup kita akan bertahan menghadapi pasang surut kehidupan. Kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menara Babel mengajarkan kita pentingnya membangun hidup kita di atas fondasi firman Tuhan. Tuhan adalah menara keselamatan dan keamanan kita yang kuat, sebagaimana dalam Amsal
18 ayat dan 10. Kisah mengarah Babel dalam kitab Kejadian sungguh berfungsi sebagai pengingat setiap kita akan bahaya mencari kemuliaan, ketenaran, dan menempuh jalan tanpa bimbingan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Sungguh berbahaya. Hal yang smart, yang bagus, yang baik, yang cerdas pandai kita lakukan adalah membangun kehidupan kita di atas dasar firman kasih dan hikmatnya. Sebagaimana dalam Yakobus dan Matius tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Jauh lebih baik jika Tuhan yang mengangkat derajat kita. Kebahagiaan sejati yang datang dari menjadi miskin di hadapan Allah, ya, membuat kita berbahagia karena kitalah yang mempunyai kerajaan surga, yang benar-benar merasa miskin di hadapan Allah, yang benar-benar merasa membutuhkan Allah, yang merasa benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara. Itu yang betul-betul yang harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Nah, berbagilah. Setiap kita yang merasa miskin, yang benar-benar merasa bergantung pada Tuhan, yang memerlukan Tuhan dalam setiap hidupnya, memerlukan penyertaan Tuhan dalam setiap tindakannya, adalah penawar bagi pembangkangan, bagi pemberontakan, bagi kesombongan, sehingga kita dapat mengalami makna dan tujuan sejati yang melampaui pencapaian manusia dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh Engkau perkenalkan untuk belajar dari Menara Babel, Bapak. Melihat betapa kami ini manusia, Bapak. Manusia yang suka memberontak, suka membangkang. Manusia yang penuh dengan kesombongan. Puji syukur Tuhan, Engkau telah memberikan jalan keluar penebusan melalui Kristus Yesus. Darahnya yang tercurah bagi setiap dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Sehingga bagi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap pribadi, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kunci untuk kami tidak menjadi pemberontak, pembangkang, tidak menjadi orang-orang yang sombong, yaitu merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami untuk Engkau mampukan kami, setiap kami, untuk merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan hikmat agar setiap kami mempunyai rasa miskin di hadapan Allah, sehingga kami benar-benar merasakan membutuhkan Tuhan Allah. Kami merasa sangat bergantung kepadanya, karena kami yakin sepenuhnya Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan tempat bergantung setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi, menyertai setiap kami untuk menikmati, menapaki sisa kehidupan kami, sehingga kami menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory, haleluya, amin.
kasih buat Pak Anto yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini kita bawa menjadi suluh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Anto, kiranya Tuhan memberkati, terus Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan untuk melayani pekerjaan Tuhan di GBK Laki Baru ini. Baik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mohon Pak Budi untuk memimpin dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh pada tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan yang setiap pujian kami menyembah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami untuk kami senantiasa taat kepada Tuhan. Bahwa berkati Bapak Anto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya, lebih berkati pelayanannya Tuhan di gereja GBK Laki Baru ini Tuhan. Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberi persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi gereja kami. Berkati setiap tangan yang memberi berkat yang luar biasa dari Tuhan, melalui kesehatan, melalui kecukupan, pekerjaan, berkat yang lain dan lain-lain. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kami persilakan waktu untuk Bapak Gembala untuk menyampaikan warta jemaat. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lukmanto, Pak Joni, dan para pelayan Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan atas apa yang mereka lakukan.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti hari Selasa ada kebaktian lansia, hari Kamis ada kelompok sel, kelompok 1, dan hari Jumat ada latihan-latihan dan melihat perkembangan atau ada pengumuman yang lain. Dan hari Sabtu kita akan adakan rapat untuk hari besar terakhir jam 5 sore. Ya. Jam 5 sore kita rapat bersama-sama untuk para pelayan Tuhan dan para panitia yang ada. Dan hidup baru tetap ada karena jam mulai jam 4.30 ya, jadi masih tetap ada. Dan nanti kaum wanita ada latihan ujian ya buat Natal, jadi jangan pulang dulu. Begitu juga mungkin kaum pria juga begitu juga ada latihan buat Natal. Nah, lansia juga mau latihan? Enggak, hari Selasa aja katanya. Ya, puji Tuhan. Nah, ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar pengumuman dari Ibu Nelly. Ya, kami beri kesempatan waktu tempat Ibu Nelly untuk memberikan pengumuman bagi jemaat. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang kita masih hadir diberikan kesehatan. Saya mau mengundang kita jemaat GBK Jember. Sebelumnya saya minta anak Justina dan anak Dana untuk berdepan. Ya, puji nama Tuhan. Kami yang berbahagia dan kebahagiaan kami ini juga kami mau berikan kepada jemaat GBK Cibaru untuk menghadiri pesta pernikahan putri saya Justina Rotaviani dengan anak Edi Dana Sebayang yang akan kita langsungkan pesta pernikahan resepsinya di Pondok Lesi Handrum. Saya sangat mengundang untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk hadir kita bersama-sama bersyukur berterima kasih kepada Tuhan di dalam acara pernikahan anak Justina dan anak Dana. Suatu kehormatan yang besar buat Bapak Ferry Lemo, buat Ibu Fajar juga untuk hadir di acara pesta resepsi. Adapun pemberkatan nikahnya diadakan di gereja GBKP, di gereja GBKP di Jalan Sinar Hati Raya RT 02 RW 02 Sukajadi Tangerang. Dan itu acaranya di jam 7 sampai dengan jam 9. Pemberkatan nikahnya di jam 7 sampai jam 9 di gereja GBKP. Dan setelah itu kita nanti akan buka resepsinya di jam 3 sampai jam 5. Namun kita ada mengadakan acara di adat Galunya di jam 12 sampai dengan jam 2. Dan setelah itu nanti kita buka acara resepsi di jam 3 sampai jam 5. Jadi Bapak Ibu ada waktu yang panjang jika Ibu di acara pemberkatan nikahnya, ada nanti waktu yang panjang lagi untuk datang ke resepsinya. Kalau mau bersama-sama juga kembali, tidak apa-apa. Itu yang boleh saya sampaikan. Saya pribadi dengan Bapak Gembala, saya mengundang Bapak untuk hadir di acara pemberkatan nikahnya. Kalau jemaat Tuhan bisa hadir, saya mohon boleh kehadirannya. Kita bersama-sama melihat anak istri dan diberkati di sana. Ini saya tahan air mata ini sebenarnya. Inginnya saya kan di sini ya, Bapak Ibu ya. Tapi kan kita nggak boleh mementingnya diri sendiri, kan nggak boleh ya. Kalau diminta di sana ya, sama-sama Tuhan yang kita sembah. Di GBKP Tuhan yang kita sembah, di GBK Cibaru Tuhan yang kita sembah. Kenapa harus di sini? Karena anak di sini dari kecil saya dia di sini enggak. Jadi bersyukur kepada Tuhan ada kesepakatan yang baik kami ambil sehingga terjadilah pemberkatan nikah di GBKP pada tanggal 30 jam 7 sampai jam 9 dan resepsinya jam 3 sampai jam 5 sore. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik.
lagi. Pemberkatan nikahnya tuh Sabtu 30 November jam 7. Resepsinya, pernikahannya Sabtu 30 November jam 3 sore. Ya, di Pondok Lesehan LUM Room. Ya. Jalan Marsekal Surya Dharma Kota Tangerang, samping Polsek Neglasari. Wah, ini yang ke arah bandara. Luar biasa ya. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyambut kebahagiaan dari Yulis ya. Puji Tuhan ya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan Yulis nanti berumah tangga. Senang-senang ya Yulis. Senyumnya gitu ya. Ya, dan puji Tuhan yang ada nama Tuhan. Baik. Sukacita, amin. Amin. Kita pulang rumah kita masing-masing dan ingat jalannya hati-hati, jangan sampai masuk selokan ya. Jangan senang saking senangnya masuk selokan dan ingat jangan nongkrong-nongkrong dulu ya. Mungkin nongkrongnya agak jauhan di sana, jangan di sini-sini ya. Kalau boleh beli telur, boleh minuman boleh, tapi kalau di situ jangan karena macet di situ ya. Itu yang saya sampaikan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau miskin di hadapan Tuhan. Yang artinya apa? Saya mau mendahulukan mencari Tuhan. Seperti saya mencari uang. Ya, tapi saya akan mencari Tuhan lebih dahulu. Saya miskin akan hadirat Tuhan. Saya miskin akan kemuliaan Tuhan. Maka saya akan mendahulukan segalanya untuk mencari Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih. Yesus, angkat tangan kita dekat ujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan dalam hidup ini. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dapat benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu Tuhan. Amin. Nyatakan dengan imanmu, yakinlah Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapa kami yang di surga, doa-doa kami yang isinya permohonan, yang dalamnya cita-cita dan keinginan kami, Tuhan kabulkanlah. Tuhan dengar sakit penyakit yang ada pada kami, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Akar-akar pahit, kebencian, kegeraman, Tuhan boleh cabut, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh perbarui hati kami, di mana Engkau akan berada bersemayam bertata ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa teknologi yang kami rasakan pada saat ini bukan membuat kami jauh daripada-Mu, tapi kami akan dekat padamu. Adapun keinginan fokus kami seperti Abraham Lincoln, kami juga mengucap syukur atas pasangan hidup kami yang selalu mensupport kami, mendukung kami, menolong kami, menopang kami seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, syukur bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudari kami Yulistina dan saudara kami Edi Pradana. Tuhan berkati untuk acara pernikahannya dan juga orang tua yaitu Ibu Nelly. Tuhan berkati.
Terima kasih, biar kebahagiaan yang mereka rasakan, kami juga turut bahagia. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa padanya. Syukur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinar kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kita. Pekerjaan dan pendidikan kita, usaha kita, Tuhan berkati. Langkah kaki kita kemanapun kita pergi, kita akan dituntun diarahkan ke jalan yang benar. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita. Segala cita-cita kita, segala keinginan kita, ide pikiran kita, Tuhan akan wujudkan dalam dunia nyata ini. Perkataan kita dan tingkah laku kita mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, kita sama-sama satukan hati. Amin.